Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Cindy akan membahas tentang kitab Mabadil Awaliyah. Yang pertama, Cindy akan membahas tentang fikih dan usul fikih. Fikih ini diibaratkan dengan produknya, sedangkan usul fikih ini diibaratkan dengan pabriknya. Jadi, sebuah pabrik pasti membutuhkan produk, yaitu produknya ini si fikih ini. Masuklah ke usul fikih dan keluarlah seperti hadis, terus mujmal dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu tentang sifat am dan sifat taksis. Sifat am itu tetap dalam sifat keumumannya dan berlaku sampai kapan saja kecuali ada pentaksisan atau penghususan di dalamnya. Contohnya seperti seluruh santri berkumpul di musola, maka tanpa terkecuali bagi para santri harus berkumpul di musola. Perintah yang bersifat umum dan tidak terdapat padanya hal-hal penghususan, maka sifatnya keumuman keumuman tetap sampai kapan saja. Seperti itu. Sekarang yaitu taksis. Taksis itu bisa bersambung, bisa juga terpisah. Taksis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu taksis muntasil dan yang kedua itu taksis munfasil. Taksis muttasil contohnya dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Kecuali, nah di sini itu ada pengecualian atau ada taksisnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan serta saling menasihati itu kebenaran dan saling menasihati itu kesabaran. Seperti itu. Sekarang kita lanjut yang taksis muntasil. Taksis muntasil ini contohnya yaitu kitab bil kitab. Ayat Al-Quran ditaksis dengan ayat Al-Quran lainnya. Seperti itu. Sekarang Cindy akan membahas tentang 10 kaidah fikih. Yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Contohnya kita memeras anggur. Memeras anggur itu kita niatkan untuk membuat jus, maka hukumnya halal. Tapi kalau kita diamkan selama 2 minggu, 3 minggu, maka itu akan menjadi arak, maka hukumnya haram. Tapi kalau kita diamkan jus itu selama 2 tahun, 3 tahun, itu akan menjadi cuka dan hukumnya halal. Seperti itu. Kita lanjut yang kaidah kedua, yaitu ma yustaratu fihi ta'inu fa khata'a fihi mubtilu. Segala amalan ibadah yang di dalamnya ada ta'in atau penentuan, maka salah dalam penentuan itu batal. Contohnya, kita sholat duhur tapi niatnya kita sholat asar, maka batal karena niat sholat duhur sudah ditentukan. Seperti itu. Kita lanjut ke kaidah yang ketiga, yaitu ma yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wala yustaratu ta'inuhu tafsilan idza ayyanahu wa khata'a darra. Jika suatu hal yang diisyaratkan niat tapi disyaratkan ta'in secara tidak terperinci, apabila dia mentain dan salah maka batal. Contohnya, kita sholat duhur tapi baca niatnya dengan jumlah rakaat. Kita sholat duhur kan 4 rakaat tapi kita bacanya dengan 5 rakaat, maka itu batal. Seperti itu. Kita lanjut kaidah yang keempat, yaitu ma la yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan la tafsilan idza ayyanahu wa ahto alam yadurra. Gak diisyaratkan niatnya itu terperinci dan bentuknya juga tidak terperinci, maka boleh. Contohnya, kita berniat mengimami 1 orang, tapi ternyata makmumnya lebih dari 1 orang, maka tetap sah. Seperti itu. Kita lanjut kaidah yang kelima, yaitu maqasidul lafdi ala niyati illa fidhi. Maksud dari perkataan yang tergantung niat si pelaku. Contohnya, misal ada
misal ada sepasang suami istri yang nama istrinya itu tolik, yang berarti orang yang terceraikan. Nah, apabila suaminya memanggil atas niatan benar-benar memanggil, maka tidak ada cerai. Namun apabila memang ia sengaja memanggil atas dasar ia ingin mentalak, maka talak, seperti itu. Kita lanjut kaidah yang ke-6, yaitu al-yakinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan syak, karena kedudukan yang lebih tinggi yakin bisa dihilangkan dengan yakin yang lainnya. Contohnya, ketika sholat kita bingung ini sudah 3 apa 4 rakaat ya, maka ambillah yang 3 karena ia lebih yakin. Adapun misal salah, maka ia tidak batal, seperti itu. Kita lanjut kaidah yang ke-7, yaitu al-aslu baqa'u makana ala makana. Segala sesuatu pada dasarnya dihukumi hukum asalnya apapun yang terjadi, sampai ada bukti yang sangat kuat bahwa ada sesuatu yang membuat hukumnya berubah. Contohnya, saat puasa, ini sudah fajar apa belum ya? Maka hukumilah ia belum fajar, kecuali ada bukti kuat kalau itu sudah fajar, seperti itu. Kita lanjut kaidah yang ke-8, yaitu al-aslu bara'atu zimah. Maka pada dasarnya seseorang itu bersalah. Contohnya, maka dasarnya seseorang itu tidak bersalah. Contohnya, maka apabila ada seseorang menuduh untuk berbuat jahat, kewajiban si penuduh ialah membuktikan bahwa si dituduh bersalah, sementara si yang dituduh hanya ada kewajiban bersumpah, seperti itu. Kita lanjut kaidah yang ke-9, al-aslul alamu. Pada dasarnya sesuatu itu tidak ada. Contohnya, saya berhutang kepada Naila dan semua orang tahu akan hal itu. Maka ketika Naila menagih hutangnya kepada saya dan saya menjawab sudah dilunasi, maka yang menang ialah Naila, si penagih. Adapun apabila saya berhutang kepada Naila dan semua orang tidak tahu, maka Naila menagih hutang kepada saya dan saya menjawab saya tidak berhutang kepada Naila, maka di sini yang menang ialah saya, seperti itu. Kita lanjut ke ide yang ke-10 atau yang terakhir, yaitu al-aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Pada dasarnya setiap kejadian dihukumi seperti kejadian yang paling mendekati. Contohnya, ada ibu hamil tua, kemudian seorang memukul dengan kencang perut ibu tersebut, dan ketika anaknya keluar dan dengan sehat walafiat tanpa ada kekurangan, dan kemudian dengan jangka waktu yang lama tertentu bayi tersebut meninggal, maka si orang yang memukul tadi tidak bisa disalahkan karena dianggap bayi tersebut meninggal sebab faktor lain atau penyakit lain, seperti itu. Sekian penjelasan dari Cindy, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.